نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم وزادكم الله حرصا وعلما وبارك الله فيكم. الحمد لله شكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعين. Malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan Kitabul Adab, adab-adab Islam dalam bergaul dan berteman. Kita sudah melewati 11 adab. Tidak mengapa saya ingatkan dari awal, karena ini sudah 4 kali atau 5 kali pertemuan ya. Butuh kita ingatkan kembali. Adab dalam bergaul dan berteman. Adab dalam bersahabat. Yang pertama, hendaklah kita berteman dan bergaul itu karena Allah, bukan karena dunia. Hendaklah kita jujur dalam berteman. Kita membangun persaudaraan kita karena Allah. Yani kita bersahabat, menjalin hubungan karena kita tahu saudara kita ini adalah orang yang beriman, apalagi dia adalah seorang penuntut ilmu. Ya. Kita harus berteman karena Allah. Maka seorang dalam adab ini hendaklah mereka memilih teman duduk yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Iya. Kemudian adab yang kedua adalah al-mahabbatu fillah. Hendaklah seorang itu bergaul, bersahabat dan berteman. Al-mahabbatu fillah, harusnya dia saling cinta mencintai karena Allah. Hendaklah persaudaraan mereka itu fillahi walillah. Fillah karena di jalan Allah, karena sahabatnya itu berada di jalan Allah, karena sahabatnya itu taat, karena sahabatnya itu beriman. Walillah, dan hendaklah karena Allah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaklah persaudaraan itu ada al-basyasyah wal-lin wat tawaddud lil ikhwan. Ada bentuk menampakkan keceriaan dan kegembiraan ketika berjumpa dengan teman kita. Bukan saling membuang wajah. Kalau bertemu dibuang wajahnya. Kalau bertemu dia tidak mau memandang saudaranya. Ya. Nah, ini adab dalam bergaul. Basyasyah, menampakkan kegembiraan, keceriaan ketika kita berjumpa, dan bersikap lembut dan kasih sayang ya kepada saudara kita. Baik, karena Allah Ta'ala mencintai kelembutan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu sedekah. Dan Nabi SAW juga bersabda, tasafahu yadhhabul gil fatahadu tahabu watadhhabus syahna. Kata Nabi SAW, saling berjabat tanganlah kalian, ya, niscaya berjabat tangan itu akan menghilangkan kedengkian dan hasad. Kita berjabat tangan itu akan menghilangkan kebencian dan kedengkian. Watahadu, dan saling memberi hadiahlah kalian, walaupun hadiah itu murah, ringan. Karena saling memberi hadiah, kata Nabi,
akan mengakibatkan kalian akan saling cinta mencintai. Walaupun yang kalian hadiahkan kepada teman kalian itu adalah ya pisang, ya, yang harganya di pasar 2.000. Ini hadiahku kepada antum, saya cintai antum karena Allah. Pisang 2.000. La ba'sa, nggak ada masalah. Itu tandanya bahwa dia mencintai antum. Ya mungkin antum juga suka pisang. Antum kasih kirimi pisang, nggak apa-apa insyaallah. Nah, dan orang yang saling bersaudara itu nampak tandanya kecintaannya. Ya, saling memberi. Iya. Apalagi kalau dia tetangga ya. Kalau dia sudah bersahabat, berteman, bersaudara, tetangga lagi. Nah, ini lebih pantas lagi. Mereka saling memberi apa? Hadiah. Iya. Kalau dia keluar kota dari Jakarta misalnya, dia ingat tetangganya, masalah ada tetangga saya. Ya, dia belikan sendal di Jawa, harganya 15.000, tapi dari Jawa. Ya, ini hadiah saya. Sendal Jogja, harganya 20.000, murah saja. Tapi nanti temannya berkata, wah, masya Allah, ini teman dia ingat saya. Ya, maka kata Nabi, saling memberi hadiah akan menimbulkan apa? Kecintaan kepada saudara kita. Walaupun mungkin yang dia berikan itu biasa saja. Jadi jangan lihat kepada pemberiannya, tapi lihatlah siapa yang memberi. Ya, ketika dia memberi berarti dia ada simpati ya kepada orang yang dia beri. Itu baik insyaallah. Terus yang keempat di antara adab bergaul adalah istihbabu badlin nasihah wa hiya min tamamil ukhuwah. Disunnahkan seorang mencurahkan nasihatnya kepada kawannya, dan ini termasuk dari kesempurnaan dalam bersahabat. Ya, kita dalam bersahabat tidak kita ragukan bahwa dalam persaudaraan itu ada namanya kekurangan, kesalahan, bahkan ada namanya ketergelinciran. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Ya namanya manusia. Walaupun dia adalah orang yang berilmu. Iya kan? Walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang yang alim, pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Maka dari kesempurnaan dan persaudaraan, kita hendaklah itu murni dan tulus dalam memberikan nasihat, jujur dalam memberikan nasihat. Di antara kandungan nasihat, kita betul-betul jujur menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Bukan justru ketika kita tahu saudara kita itu ada kesalahannya, kita sebarkan kesalahannya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Jadi saudara kita ini dijaga auratnya, dijaga aibnya, diberikan nasihat. Kalau dia jarang datang taklim, dia lagi tidak pernah hadir, maka kita datangi dia dari kesempurnaan persaudaraan kita. Kalau betul kita bersaudara, kita datangi dia. Mungkin antum ada masalah, ya? Apa masalahnya? Saya masalah dengan pekerjaan saya. Ya, mungkin bisa dikasih nasihat. Kalau ikhwah yang baik, dia datangi Ustaz tolong nasihati fulan, mungkin dia lagi ada masalah keluarga. Itu kan kebaikan, tanda persaudaraan kita. Karena kita semua ini semuanya sama-sama mau masuk surga. Yang masalah itu kita mau masuk surga dan kita berharap saudara kita itu masuk neraka. Nah, itu musibah. Kita mau kalau kawan kita itu celaka, terkena musibah, ya, terkena kesusahan dan kesulitan. Kita suka yang seperti itu. Ini musibah besar ini. Orang bersaudara seperti ini tidak benar. Kita ingin saudara kita itu walaupun misalnya dia tidak cocok dengan kita, iya kan? Kita berharap dia tetap berada di atas apa? Kebaikan. Kita berharap dia tetap bisa beribadah kepada Allah, tetap dia bisa masuk surga. Apakah kita rela, kata para ulama? Apakah antum rela antum masuk surga, saudara masuk neraka? Kan tidak seperti itu. Baik. Yang kelima, dari adab yang kelima, at-ta'awun fima bainal ikhwan. Di antara adab bersaudara, berteman dan bergaul adalah at-ta'awun. Hendaklah ada saling bantu membantu dan saling tolong menolong di antara ikhwah. Ada saudara kita tertimpa kecelakaan, dibantu dia. Terlilit hutang, dibantu dia. Ya. Saudara kita butuh bantuan, kita bantu dia.
Yang namanya bersaudara tidak hanya bersaudara ketika senang, ketika menang, dan ketika senang. Kalau menang, saya sama-sama antum ya. Kalau senang, saya sama-sama antum. Tapi kalau susah, orang dapatkan cobaan, musibah, fitnah, ya tinggalkan. Itu bukan persaudaraan. Kita harus ta'awun. Dan namanya manusia itu paling pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak bisa tidak. Tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada. Dia mau berdiri sendiri, tidak bisa dia. Ya, pasti dia butuh kepada teman. Pasti dia butuh kepada saudara. Pasti dia butuh kepada kawan. Dan di antara pemberian Allah Ta'ala yang paling terbaik, ya, setelah istri salihah tentunya adalah kawan yang salihah. Kawan yang salih, ya, bukan salihah ya. Karena kawan salihah berarti akhwat temannya. Wah, ini salah ya. Kalau kawan salihah ini bahaya ini. Saling pakai chat. Ya, kawan salihah. Nasihati saya Ustaz. Saya lihat statusnya Ustaz ini, Masya Allah, bagus sekali. Nasihati saya Ustaz. Oh iya, kalau bisa setiap hari saya dikasih nasihat. Jadi Ustaz, padahal masih wah. Nah, musibah. Ya, banyak musibah yang seperti ini. Ya. Dan ini jarang orang yang terlalu percaya diri masuk dalam bab yang seperti ini. Itu tipu daya syaitan ya. Jangan dia berlagak seperti Syekhul Islam, jadi pahlawan kesiangan. Ya, fitnah perempuan itu dari dulu sampai akhir zaman adalah fitnah yang paling terbesar di antara seluruh fitnah. Sampai Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab, ya, di umur beliau 70 atau 80 tahun. Di umur beliau 80 tahun beliau berkata, tidak ada yang paling saya takutkan dan tidak ada yang paling saya khawatirkan dari fitnah daripada fitnah wanita. Padahal beliau buta matanya, tidak melihat. Kita ini melihat. Banyak fitnah kita lihat. Yang paling aku takutkan adalah fitnah wanita. Saya sangat khawatir dengan fitnah wanita. Berat fitnah wanita. Ya. Padahal beliau umurnya 80 tahun. Sudah tua. Matanya buta, tidak bisa melihat perempuan. Fitnah perempuan itu berat. Iya. Maka ta'awun ikhwan, dalam persaudaraan kita ini kita butuh ta'awun, kita butuh saling bantu, saling menopang ya, saling menyokong. Tentunya saling menyokong, menopang di atas kebaikan, bukan saling menopang untuk berbuat kejahatan. Saling menyokong, saling membantu untuk berbuat kejelekan. Tidak boleh kita saling ta'awun dalam dosa ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantulah kalian di atas kebaikan dan apa? Ketakwaan. Karena manusia nanti pada hari kiamat seperti yang Allah gambarkan dalam surah Zumar itu. Ya. Dalam surah Zumar itu digambarkan bahwa manusia akan masuk ke dalam surga itu Allah sebutkan zumaran, berombong-rombongan. Ya, masuk surga itu berombong-rombongan orang. Bersama-sama dengan siapa? Kata para ulama, mereka akan berombongan bersama dengan dulu kawan-kawannya yang mereka sama-sama beribadah. Sama-sama. Ya, kita mau sama seperti ini kan. Yang dulu mereka sama-sama sholat berjamaah. Dulu mereka sama-sama ta'lim. Sama-sama melakukan kegiatan dakwah, kegiatan positif, kegiatan yang baik. Mereka nanti masuk surga, kata Allah Ta'ala, zumaran, berombong-rombongan. Iya. Sebagaimana orang masuk neraka juga seperti itu, kata Allah. Berombong-rombongan bersama dengan dulu kawan-kawannya yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa. Sama-sama nanti akan berombong-rombongan masuk neraka. Maka saling ta'awun di atas kebaikan. Itu insyaallah ta'ala pahala besar ya. Ya, pahala besar. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Ta'ala senantiasa berada pada pertolongan seorang hamba selama hamba itu menolong siapa? Saudaranya. Maka kita tolong saudara kita. Kalau dia membutuhkan, dia lagi sempit, maka kita bantu dia. Adab yang keenam, saya ingatkan kembali, tawadhu'ul ikhwan fima bainahum wa adam at-takabbur at-tafakhur alaihim. Hendaklah seorang yang bersaudara itu saling tawadhu, saling merendah.
saling merendah sesama mereka. Jangan ada yang meninggikan satu sama lainnya. Jangan ada yang memandang dirinya dengan pandangan yang lebih baik dibandingkan kawannya. Karena ini namanya takabur. Takabur itu artinya meninggikan diri dan membesarkan diri. Karena kelebihan mungkin yang ada padanya yang Allah berikan. Mungkin dia melihat dirinya ada kelebihan harta. Banyak duitnya, kaya. Kadang kekayaan itu membuat orang takabur. Dia rendahkan orang, siapa aja itu? Biar saya banyak uang. Takabur. Ya. Karena dia punya pangkat, maka dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Padahal tidak. Orang yang paling mulia di sisi Allah kan bukan orang yang paling banyak duitnya. Bukan yang paling tinggi pangkatnya. Bukan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Dia yang paling baik. Ya. Man kana lillahi atqa wa akhsha kana lillahi aqrab. Barang siapa yang paling takut kepada Allah dan siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling dekat dengan Allah. Iya, tanpa memandang siapapun dia. Iya, maka jangan sekali-kali kita menganggap diri kita itu sudah ada kelebihan. Banyak orang di zaman ini, apalagi ada juga penuntut ilmu. Ya, karena dia sudah merasa dirinya lebih pintar, maka kadang dia tidak tahu kadar dirinya. Ya, bahkan ada orang juga menganggap dirinya sudah jadi ustaz. Ya, menganggap dirinya sebagai seorang yang alim. Ini bahaya. Dan ini banyak sekali yang seperti ini ya. Apalagi di zaman kita ini banyak fitnah. Hendaklah seorang muslim itu tawadu, mengetahui kadar dirinya. Mengetahui kadar dirinya. Karena orang yang paling baik itu adalah orang yang tahu kadar dirinya di mana. Ya. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak tahu kadar dirinya. Iya. Baik. Maka kita harus dudukkan diri kita di mana posisi kita. Ya, di mana posisi kita. Baik. Adab yang ketujuh, husnul khuluq. Baiknya akhlak. Ini juga adab dalam bergaul dan berteman. Hendaklah seorang bergaul itu baik akhlaknya, dan baiknya akhlak sudah kita tafsirkan kemarin. Di antara bentuk-bentuk akhlak yang baik, ya, sudah kita tafsirkan. Di antara akhlak yang baik adalah, ya, akhlak yang baik adalah bastul wajhi, seorang yang senantiasa ceria wajahnya berjumpa dengan kawannya, ya, wahtimalul ada, memikul gangguan dari kejelekan-kejelekan kawannya, dia mampu memikulnya, ya. Fakat mulghaib, demikian pula dia bisa meredam amarahnya, bisa mengendalikan emosinya, ya. Demikian pula orang yang baik akhlaknya adalah mereka yang mencurahkan kebaikan-kebaikannya untuk orang lain. Iya. Kalau Imam Ahmad, ya, rahimahullah taala, beliau berkata, baiknya akhlak adalah Allah taghdab, jangan kamu murka dan marah. Iya. Dan ini sudah kita jabarkan kemarin. Kemudian adab yang ke-8 adalah salamatus sadri. Seorang yang bergaul bersama kawan-kawannya, teman-temannya, hendaklah dia hatinya itu selamat dan bersih dari orang lain. Iya. Hendaklah hatinya itu bersih. Selamat dadanya, luas dadanya. Di antaranya adalah selamat dari dendam, dengki dan hasad. Maka Nabi berdoa, waslul sakhimata qalbi, ya Allah, bersihkanlah dan lepaskanlah dendam di dalam hati itu. Jadi jangan seorang muslim itu dia menaruh dendam, iya, dalam hatinya. Karena ada orang juga dia simpan itu dendam 10 tahun dia simpan. Ada yang 20 tahun. Masalah apa? Masalah sepele, tersinggung. Tersinggung karena pendapatnya tidak diterima. Dia simpan 10 tahun, dendam, kesumat. Ini syaitan dipelihara. Jangan kita pelihara yang seperti ini. Seorang muslim itu hendaklah dadanya itu luas, lebar dan luas. Kalau bisa seluas lautan, diusahakan. Apalagi orang yang mau masuk berkecimpung dalam urusan dakwah, itu harus dadanya luas dan lapang. Apalagi kalau dia adalah seorang penuntut ilmu. Jangan karena masalah sedikit saja, masalah rumah tangga, cerai. Itu karena dadanya sempit. Masalah sedikit saja, istrinya bilang, saya tidak mau lagi begini. Sempit dadanya. Dilapangkan saja itu dada.
diluaskan. Karena seorang yang sempit dadanya tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, dirinya saja tidak bisa. Ya orang Bugis bilang, "Denu lemewaya lena." Tidak bisa bawa dirinya. Bagaimana dia mau membawa orang lain? Ya. Jadi dadanya harus apa? Lapang dan luas. Makanya Nabi Musa alaihissalam sebelum masuk dalam urusan dakwah, beliau berdoa, apa doanya? Rabbi syarahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, orang yang masuk dalam urusan dakwah itu memang harus luas dadanya sebelum dia masuk dalam urusan dakwah. Karena urusan dakwah itu berat. Karena orang yang dadanya sempit tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tidak bisa. Jangankan pada orang lain, dirinya saja susah. Jadi dada itu harus luas, lapang. Masalah ringan, masalah sepele harus bisa dibersihkan itu dada. Ya, termasuk tidak boleh dada kita itu hasad pada orang. Orang dapat kebaikan, kelebihan, kita berangan-angan kebaikan itu hilang. Apalagi sampai berangan-angan berpindah kepada kita. Ya, seperti itu. Harus dada kita nih lapang, termasuk dendam ya. Ini tidak boleh dipelihara. Karena ini penyakit hati ya, karena kalau kita pelihara kita sendiri yang sakit. Nah, harus dilapangkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, meskipun kepada orang yang bermasalah dengan kita, kita berusaha untuk melapangkan dada kita. Baik. Adab ke-9, ihsanudzan bil ikhwan wa adam at-tajassus alaihim. Adab ke-9, hendaklah setiap muslim dalam bergaul itu selalu memperbaiki sangkaannya kepada saudaranya. Harus selalu berbaik sangka. Jangan dia berburuk sangka, karena buruk sangka ini datang dari syaitan. Karena itu Nabi bersabda, "Iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Hati-hatilah kalian dari berburuk sangka. Iyyakum ay usruku, tinggalkan itu buruk sangka. Karena buruk sangka ini adalah akdzabul hadits. Iya, jadi jangan orang berburuk sangka kepada seluruh muslim. Kalau kepada setiap muslim saudara kita diharamkan berburuk sangka karena buruk sangka itu haram. Apalagi berburuk sangka kepada guru kita. Iya kan? Kalau kita berburuk sangka kepada saudara kita muslim itu haram, tidak boleh. Kalau kecuali ada indikasi yang menunjukkannya. Apalagi kalau kita berburuk sangka kepada siapa? Guru kita sendiri, kita menyangka ini guru ini tidak bagus ini. Kita berusaha kepada dia, ini lebih parah. Makanya para ulama, mereka dahulu, kata Imam Nawawi, mereka dulu para as-salaf dalam menuntut ilmu, mereka kalau pergi menuntut ilmu, mereka bersedekah dulu kepada gurunya. Iya, mereka bersedekah, memberikan sedekah hadiah kepada gurunya. Ya. Kemudian setelah itu mereka berdoa. Apa doanya? Allahumma astur aiba syekhina. Ya Allah, tutupilah aibnya guru kami. Itu mereka doakan. Tutupilah aibnya, kekurangannya, kesalahannya di guru kami. Karena tidak diragukan, pasti gurunya punya kekurangan kan? Maka mereka berdoa supaya aibnya gurunya itu tidak ditampakkan kepada dia. Kenapa kalau ditampakkan? Kata mereka dalam doanya, dan janganlah engkau menghilangkan keberkahan ilmunya dari kami. Karena kalau kapan dia lihat kekurangannya, aibnya, maka dia tidak akan bersih hatinya dalam mengambil apa? Ilmu. Dan semuanya orang kapan dia sakit, dan pasti dia tidak bisa menuntut ilmu. Karena itu syaitan dia serang hatinya manusia. Bagaimana dia supaya apa? Ya, melihat itu aib, dan itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, pernah kita bahas kan? Tidak ada sesuatu yang paling diinginkan oleh syaitan, kata Imam Ibnu Qayyim, kecuali dia akan berusaha menampakkan aib dosa yang dilakukan oleh siapa? Seorang alim, seorang guru. Karena kapan ada nampak aibnya, kekurangannya, maka manusia akan meninggalkan majelisnya. Dan itu yang paling diinginkan oleh syaitan, supaya orang berhenti menuntut ilmu. Kalau berhenti menuntut ilmu, di mana dia belajar, maka dia akan bodoh sepanjang zaman. Iya. Makanya Imam Nawawi menukil dari doa para as-salaf, ya, menukil ucapan as-salaf, diantaranya sehingga saya ucapan Imam Syafi'i, ya, siapa yang tidak bersabar terhadap aib gurunya, kekurangannya, maka dia harus bersabar dengan pahitnya kebodohan sepanjang zaman. Ya,
Dia harus merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Iya. Sebenarnya itu guru mirip dengan pemimpin kaum muslimin ya. Pemimpin kaum muslimin kenapa kita dilarang kudeta? Karena mudaratnya lebih apa? Lebih besar. Sedangkan kalau dia berbuat kesalahan, kekurangan, bahkan kefasikan, siapa yang menanggungnya? Dia sendiri. Bukan antum yang menanggungnya. Iya kan? Sama dengan imam kaum muslimin di masjid. Kata Nabi SAW, salat di belakangnya imam. Kalau dia benar, dia dapat pahala, dan antum dapat pahala di belakang. Kalau dia salah, dia tanggung dosanya, antum dapat pahala. Seperti itu orang beragama. Iya. Cuma memang seperti itulah, kebanyakan di antara manusia itu mudah baper ya. Terlalu bawa perasaan. Karena terlalu baper, akhirnya koper. Korban perasaan. Nanti dia sendiri yang sakit. Jadi lapangkan dada kita ikhwan. Harus kita selalu berbesangka kepada saudara kita. Jangan kita pelihara itu bersangka, jangan. Ya, jangan kita pelihara. Berbesangka kepada saudara kita, dan termasuk di sini kata beliau wa adamut tajassus, dan jangan kita mencari-cari kesalahannya. Jangan kita menginteli orang. Dicari kapan ada kesalahannya dan kekurangannya, dicatat poin 1. Nanti lama-lama poin kedua. Nanti lama-lama poin ketiga. Dijadikan itu poin-poin. Kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga, kesalahan keempat. Dikumpul. Ya, kamu juga pernah seperti ini lah. Ya, 1. Ayo dikumpul. Jadi bahan untuk melakukan kejelekan seperti itu. Jangan kita pelihara yang seperti itu. Iya. Maka jangan kita tajassus mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Ya, dan ini sudah pernah kita bahas panjang lebar. Kemudian adab yang ke-10, al-afu aniz zallat wa kazmul ghaidh. Hendaklah seorang muslim dalam bersaudara itu saling memaafkan ketergelinciran saudaranya. Ya, memaafkan ketergelincirannya. Dan mengendalikan amarahnya. Ya. Jangan dia pendendam, tidak mau memaafkan. Ya, jangan dia pendendam dan dia tidak mau memaafkan. Dan jangan dia gampang murka, memperturutkan nafsu, amarahnya, ya, memperturutkan nafsunya, ya. Baik. Karena ini akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah. Kemudian ada yang ke-11 yang terakhir kemarin adalah an-nahyu anit tahasudi wat tabaghud wal hajri. Larangan dari saling hasad, saling membenci, dan saling membelakangi, saling memboikot. Adapun tentang hasad dan saling membenci sudah saya bahas kemarin. Kita tidak boleh hasad, saling hasad kepada saudara kita. Dan hasad ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, paling banyak menimpa penuntut ilmu. Iya. Ini bukan saya yang bilang ya. Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, banyak yang tertimpa hasad ini adalah para pedagang. Banyak kan? Tapi lebih banyak penuntut ilmu. Coba lihat pedagang ya. Sama-sama jualannya ya. Satu buka toko, ruko. Satu di sampingnya ada toko. Di pasar juga seperti itu. Ada penjual ikan, ada penjual sayur, ada penjual eceran. Sama jualannya. Tapi di sampingnya ini pembelinya tidak berhenti habis. Antrian pembelinya. Dia juga menjual dengan barang yang sama. Yang datang ke toko dia, yang datang ke ruko dia, yang datang ke tempat dia, paling ada 1, 2. Di sampingnya ini antrian. Kalau orang awam ini, bagaimana itu? Jangankan orang awam, penuntut ilmu saja. Gimana perasaannya? Di samping ini, mungkin dia berteriak, di sini separuh. Iya kan? Kenapa bisa di situ semua? Ini sama di jualan tuh. Tapi itu rezekinya orang. Iya kan? Rezekinya orang di situ. Maka dia akan hasad. Mungkin dia hasad. Bagaimana hasadnya? Dia bercerita ke tetangganya samping jualannya. Ada yang pelihara itu. Apa? Angka nanasang. Oke. Permak nanasang. Macam-macam ya tuduhan. Padahal sebenarnya dia tertimpa penyakit. Dia sedang sakit. Kenapa dia sakit? Karena orang berkembang, dia yang sakit.
Makanya hasad itu tingkatannya kemarin berapa? Tiga tingkatan hasad. Tingkatan pertama, dia tidak merasa senang orang mendapatkan kebaikan. Itu saja yang pertama dulu. Ini yang paling ringan. Tidak senang orang dapat kebaikan, tidak senang orang berkembang, tidak senang orang meningkat, ya, bertingkat rumahnya, sudah itu beli lagi motor, beli lagi mobil, beli lagi tanah, sakit dia. Nah ini orang hasad ini. Ini kalau dipelihara ini menghancurkan dia nanti. Iya, akan menghancurkan dia, karena dia sakit sendiri dan dia tidak akan mungkin bisa tenang. Kenapa? Karena dia sebenarnya orang yang hasad itu dia hakikatnya dia kritik Allah Ta'ala ketika Allah memberikan orang kebaikan. Karena orang yang dapat kebaikan pasti dari Allah, ya kan? Nah ini tingkatan paling rendah yang pertama. Tingkatan yang kedua hasad adalah dia tidak senang orang mendapatkan kebaikan, kenikmatan, peningkatan, ya, perkembangan. Di samping itu, di samping dia tidak senang, dia berangan-angan at-tamanni zawala nikmatal ghair. Dia berangan-angan nikmat itu hilang dari dia. Dia mau karena sudah saking parahnya sakitnya, dia berharap kebaikan orang itu hilang, nikmatnya hilang. Ya. Supaya pokoknya jangan media yang dapat itu. Iya, hilang dari dia. Itu hasad. Dan hasad ini bukan cuma hasad dalam urusan dunia. Walaupun yang banyak hasad dalam urusan dunia, ya. Itu yang banyak, paling banyak. Walaupun kadang ada orang yang hasad karena kebaikan agama. Orang itu semakin bertambah hafalan Qur'annya, semakin disayang sama gurunya. Kan kadang misalnya antum semuanya santri, murid yang dewasa di sekolah. Antum semuanya sama kedudukannya sebagai murid dan santri. Tapi ada santri yang paling dicintai oleh gurunya, disuka sama gurunya. Karena mungkin kelebihannya, hafalannya, ini dan itunya, dia rajin dimintai bantuan, seperti itu. Maka pasti nanti akan muncul dalam hati temannya, dia terus, ya kan? Dia yang di ini, akhirnya apa? Cemburu ini yang lain. Itu kan hasad. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Itu muncul dengan sendirinya hasad seperti itu. Maka kadang orang berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain. Dan ada yang ketiga, yang lebih parah lagi, yaitu seorang dia tidak senang orang mendapatkan kebaikan dan kenikmatan. Kemudian, apa? Yang kedua, dia ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga, dia berharap nikmat itu berpindah kepada dia. Ini namanya mangwah, serakah. Sudah tidak senang orang dapat kebaikan, dia maunya hilang dari orang, maunya dia yang ambil itu, dia yang kelola itu. Iya, itu namanya serakah. Tidak boleh kita seperti ini, Hon. Yang namanya kebaikan itu kita berharap siapapun, kita berharap orang dapatkan kebaikan. Iya. Kita berharap setiap orang dapat apa? Kebaikan. Ya namanya, walaupun kita tidak cocok dengan orang, kita berharap orang dapat apa? Tetap dia di atas kebaikan. Harus yang seperti itu. Kalau orang di atas kebaikan, ya dia juga beribadah, harusnya kita senang. Iya. Baik. Ini yang kemarin ya. Dan tidak boleh saling tabagut, saling menghijrahi, saling memboikot. Ya, tidak boleh saling memboikot, saling meninggalkan. Nah, di sini saya jelaskan di sini tentang masalah menghajar, memboikot orang. Al-hajru qad yakunu li haqqillah wa huwa al-hajru ala wajhi at-ta'dib wa qad yakunu li hadzin nafsi. Ini bahayanya memboikot ya. Kalau kita mau boikot orang, ya, memboikot itu artinya kita mau isolasi dia, kita mau ditinggalkan dia, jangan temani dia, jangan sokong dia, itu diboikot namanya. Ya, kalau kita mau mengajak juga orang memboikot dia, ini berarti kita mengajak untuk memboikot, tinggalkan dia. Kita mengajak orang lain. Orang yang berbuat seperti ini kata para ulama dua macam saja. Ada yang memboikot, menghajar li haqqillah karena memang dia lakukan karena haknya Allah. Karena haknya Allah, maksudnya karena
murni karena agama. Dia melakukan itu karena agama. Misalnya orang itu berbuat kesyirikan. Nah, ini karena agama. Orang itu berbuat bid'ah. Iya kan? Maka kita suruh kaum muslimin tinggalkan dia. Bahaya ini. Nanti kalau ditemani kita bisa berbuat syirik, berbuat bid'ah. Nah, ini namanya dihakinlah. Dan kita itu memboikotnya. Kalau dia muslim berbuat bid'ah, ya kan tetap muslim kan? Dia tetap muslim. Kalau dia berbuat penyimpangan, berbuat bid'ah misalnya, atau penyimpangan yang lainnya, maka kita boleh memboikot dia, itu pun dalam rangka min wajhi ta'dib, dalam rangka untuk memberikan dia pelajaran. Tujuannya apa? Supaya dia nanti bisa kembali ke jalan yang benar. Itu tujuannya diboikot orang. Supaya dia kembali kepada apa? Jalan yang benar. Adapun kalau kita boikot dia supaya dia hancur, supaya dia terpurukan, supaya dia tidak ada lagi di atas kebaikan, ini namanya nafsu. Dan ini yang kedua. Dan kadang seorang memboikot lihaddin nafsi, untuk memperturutkan nafsu keinginan. Iya, memperturutkan emosi, amarah, dendam, hasad. Maka kita boikot orang karena hawa nafsu. Makanya masuk dalam bab at-tahdzir, ya. Masuk dalam bab tahdzir, mentahdir orang, apalagi mentahdir kelompok, apalagi mentahdir organisasi, mentahdir jamaah, mentahdir orang per orang saja. Yang boleh masuk dalam bab ini adalah orang yang berilmu dan memang murni tujuannya ikhlas karena Allah. Kalau orang masuk di sini salah-salah, bisa rusak dan hancur dia. Karena ada orang mentahdir, dan itu banyak, dia mentahdir karena memperturutkan nafsu, bukan karena Allah. Bukan karena Allah, supaya ditinggalkan itu kejelekan. Iya. Maka tidak boleh orang serampangan, ya. Namanya jamaah tahdir. Kerjanya tahdir saja orang terus. Iya. Tidak dikenal sebagai penuntut ilmu yang bersemangat, ya. Semangatnya dia kalau ada majelis tahdir, penyimpangan, membongkar kesesatan, nah, baru hadir di majelis. Ini materi mantap ini. Tapi kalau usul salasa, akidah, fikih, malas dia talim. Ini pelajaran sudah dipelajari. Kalau pembahasan tahdir membongkar kesesatan, ya, ini yang dia suka. Ada orang seperti ini, banyak semangat kalau pembahasan yang seperti itu, suka dia hadir. Bahkan berjam-jam dia bicara, tidak ada habisnya. Dan itu adalah tipu daya syaitan. Jangan kita ini tidak bagus, kata Syekh Mukbil. Kita ini dalam menuntut ilmu, jangan kita urusi terus itu orang yang menyimpang. Jangan kita urusi terus. Jangan kita urusi orang yang menyimpang, melakukan kesalahan. Jangan kita urusi terus. Karena kalau kita urusi terus, maka itu akan menghabiskan umur dan waktu kita. Makanya kata Syekh Mukbil, jangan kita itu seperti pemain tinju di atas ring. Gimana kerjaannya? Bertinju terus. Ya kan? Kan bertinju di atas ring itu, bertinju terus orangnya. Seperti orang buku tahdir. Habis ditinju satu, yang satu lagi ditinju. Satu lagi ditinju. Gantian buku tinju kan? Itu orang saling tahdir mentahdir. Dan sepantasnya, seharusnya bagaimana seorang penuntut ilmu, kata Syekh Mukbil, harusnya itu kita berjalan sambil meninju. Gimana maksudnya? Kita berjalan sambil meninju. Tak, jalan lagi. Dihantam lagi pelantar satu kali. Tak, jalan lagi. Jangan tinggal di situ bertinju. Apa maksudnya? Maksudnya bagaimana? Kita itu talim saja. Kalau ada masa dijelaskan penyimpangan, dijelaskan. Setelah itu jalan lagi. Ada lagi yang mau dijelaskan ada lagi yang mau dijelaskan kesalahan, ada yang mau diluruskan, cocok dengan pembahasan, memang masuk di pembahasan itu, dijelaskan lagi. Tapi jangan itu terus dibahas. Karena itu akan membosankan dan akan membuat penuntut ilmu bisa lari. Tidak ada orang yang suka itu kalau kejelekan terus dibahas, tidak ada. Kalau fitrahnya orang masih pakai, tidak ada orang suka itu kalau dibahas terus. Kesalahannya ini, itu terus dibahas. Sampai kapan? Iya kan? Sampai kapan?
Majelis pertama, kesalahan fulan yang pertama. Majelis kedua, kesalahan fulan lagi, itu lagi dibahas. Majelis ketiga, itu lagi. Sudah 50 kali majelis, itu terus dibahas, putar-putar. Pasti bosan orang. Kalau orang berakal, pasti dia tidak suka yang seperti ini. Semua orang pasti mau menuntut ilmu. Maka sibukkan saja dari kita dengan menuntut ilmu. Iya, masalah mengajar itu kita tidak usah terlalu banyak masuk ke dalamnya. Kita sibukkan saja dengan belajar. Maka seorang saja yang ingin memboikot karena nafsu ini, itu tidak boleh kecuali paling banyak 3 hari, kata Nabi SAW. Ya, paling banyak 3 hari. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Akan dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Ini juga dalil sunnah memang puasa Senin Kamis ya. Pintu surga itu dibuka setiap Senin dan apa? Kamis. Dan seorang senang amalannya itu diangkat dalam kondisi dia sedang berpuasa. Kata Nabi, fayughfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'an. Maka setiap hamba akan dimaafkan, diampuni oleh Allah kecuali orang berbuat syirik. Ya, kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya ada syahna, ada permusuhan. Faqala unzuru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakanlah, tangguhkanlah 2 orang ini sampai keduanya ya mengadakan islah perbaikan. Ya, mengadakan islah perbaikan. Maka wa makana li haqqillahi, maka kalau itu memang dilakukan hajar, memboikot karena hak Allah, seperti menghijrahi orang berbuat mungkar sampai dia bertobat, sebagaimana Nabi SAW melakukan hajar boikot kepada 3 orang sahabatnya kan, di antaranya Ka'ab bin Malik. Ketika itu dia tidak hadir perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik meninggalkan kewajiban berjihad. 3 orang sahabat meninggalkan kewajiban berjihad di perang Tabuk, maka sepulang Nabi dari perang Tabuk, sahabat Ka'ab bin Malik diboikot oleh Nabi SAW, dan Nabi perintahkan semua sahabat untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Dan diboikotnya itu tidak main-main ya. Tidak diajak berbicara oleh seluruh orang yang ada di Madinah. Dan tidak ada yang menjawab salamnya. Pokoknya salam kalam, la salam wala kalam. Kalau orang berkumpul di situ, datang Ka'ab bin Malik langsung bubar semua orang. Nggak ada, ini sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, dadanya itu sudah sempit sekali. Kayak mau lebih baik mati, begitu bahasanya. Lebih baik dia mati saja. Sampai istrinya saja disuruh untuk berpisah dengan dia. Bukan cerai ya. Pisah tidur. Jangan bicara. Biar istrinya tidak boleh. Ini luar biasa ya. Ini memberikan efek atau tidak yang seperti ini? Memberikan efek. Karena yang melakukannya kuat. Nah, Nabi SAW dan orang-orang berilmu yang ada di sekitarnya. Iya. Memberikan efek. Maka memboikot ini, ikhwan, orang itu ada aturan-aturannya. Iya. Kata Syekhul Islam, menghajar dalam rangka memberikan ta'dib itu tergantung dari orang yang melakukan boikot tersebut. Tergantung dari orang yang memboikotnya. Kalau dia kuat, maka itu ada maslahat. Tapi kalau dia lemah, maka kadang tidak memberikan efek kepada orang yang diboikot. Iya. Dan tergantung dari sedikit dan banyaknya orang yang memboikotnya. Kalau banyak yang memboikotnya, bisa memberikan efek. Dan kalau orang kuat memboikotnya, dia adalah seorang alim, dia adalah seorang pemimpin, pemuka masyarakat, itu bisa memberikan pengaruh kepada orang yang diboikot. Iya. Karena kalau ada maslahat, orang itu bisa kembali kepada kebaikan, kebenaran, maka itu yang diharapkan. Tapi kalau yang memboikotnya ini lemah, memboikotnya juga sedikit, orang yang memboikotnya juga ini bukanlah pemimpin, bukan penguasa, bukan juga orang alim, maka kadang tidak memberikan maslahat kepada siapa? Orang yang diboikot. Seperti kita sekarang ini. Ya, kita sekarang kalau kita mau boikot orang berbuat bid'ah, mereka lebih lain daripada antum. Antum boikot dia, terserah antum. Dia tidak pusing. Terus antum boikot dia, lihat diri antum, siapa antum? Antum bukan ulama, bukan pemimpin, bukan pemuka masyarakat. Makanya Syekhul Islam berkata, kapan memboikot seseorang itu ada maslahat yang lahir, maslahatnya 2. Karena ini tujuan orang diboikot, maslahatnya 2. Yang pertama, kita ingin memberikan ta'dib, pelajaran supaya orang diboikot bisa
sadar dan kembali kepada jalan kebenaran. Itu maslahat pertama. Maslahat yang kedua yang harus diperhatikan, orang lain bisa mengambil pelajaran terhadap orang yang diboikot. Seperti itu. Itu dua maslahat. Kalau ternyata setelah diboikot tidak bermaslahat bagi orang yang diboikot dan tidak ada pengaruhnya bagi orang lain, maka yang seperti ini tidak ada kemaslahatan. Berlemah lembut kepada dia lebih bermanfaat dibandingkan bersikap keras. Coba antum kalau ketemu dengan orang-orang yang jahil, banyak penyimpangannya. Katakanlah misalnya JT, misalnya. Dia salamnya antum, assalamualaikum. Antum nggak jawab salamnya. Langsung dia berkata orang ini dia bilang saya kafir. Iya kan? Salam saya tidak dijawab. Kalau kita mau keras sama dia kan, maka kita bersikap lembut kepada dia lebih bagus. Bagaimana sikap lembutnya? Sikap lembutnya bukan bermanis muka. Kita ajak dia kepada kebaikan. Bukan duduk-duduk bersama dia minum-minum. Bukan. Karena tidak ada masalah duduk sama orang yang juhala. Tidak ada masalahnya. Justru akan mengeraskan hati. Kalau kita duduk dengan dia, kita bisa menceramahi dia, nasihati dia. Kalau kita duduk sama dia, dia yang terus ceramah. Antum jangan duduk sama dia, antum nanti yang sakit. Tidak ada masalahnya. Maka berlemah lembut dengan mereka kadang kata Syekhul Islam ya lebih bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat dihajar, maka itu yang kita lakukan. Jadi kata beliau, kadang melembuti sebagian orang lebih bermanfaat daripada kita memboikotnya, dan kadang memboikot sebagian orang lebih bermanfaat daripada bersikap lembut. Jadi dilihat kepada orangnya. Tergantung juga orang yang memboikotnya. Ya. Jadi kita harus ukur semua perkara tadi. Jadi bukan boleh secara mutlak, bukan juga tidak boleh secara mutlak. Jadi di sini kita dituntut pertengahan seperti itu. Saya kira ini cukup ikhwan. Ya, waktunya sudah terbatas. Nanti malam Selasa lagi kita lanjut pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.